Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas, mengkritisi beberapa pernyataan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj. Ada tentang sejarah umat Islam, kemudian tentang radikalisme HTI dan FPI. Dua poin itu aja. Yang pertama tentang sejarah, beliau menyebutkan kurang lebihnya Indonesia itu berhasil menyatukan antara nasionalisme dan Islam. Sedangkan negara Arab, asumsinya beliau kan pernah di Saudi semisal Saudi itu gagal menyatukan nasionalisme dan Arab. Memang Saudi memang negara kerajaan, kan? Nasionalismenya adalah di bawah kerajaan karena sistem monarki, kedaulatan di tangan raja, yang membuat hukum, membuat aturan raja, begitu. Sedangkan Indonesia kemudian memilih menjadi demokrasi ala Barat. Apakah memang nasionalisme dan Islam itu telah sukses di Indonesia? Tentu saja bisa berbeda pendapat, kan? Lihat saja faktanya ketika Soekarno berkuasa, Soeharto berkuasa, hingga sekarang. Ketika Soekarno berkuasa, lambang perlawanan umat Islam, Masyumi dibubarkan dengan paksa, kan? NU juga tidak banyak diberi tempat, partai NU juga tidak banyak suaranya. Intinya dimarginalisasi. Yang lebih parah lagi kan di masa Soeharto, kan. Umat Islam, politik Islamnya itu benar-benar tidak diberi tempat. Hingga akhirnya NU kemudian di masa Gus Dur mengambil langkah untuk kembali ke khitoh, tidak berpolitik, memfungsikan diri sebagai organisasi Islam yang fokus pada dunia dakwah dan pendidikan, pesantren dan yang lain. Kalau dari situ kita melihatnya, nasionalisme dan Islam itu jelas gagal di Indonesia. Apalagi di masa sekarang yang simbol yang menyuarakan Islam dalam artian aspirasi politik Islam itu kan perjuangan menegakkan syariat Islam, menjadikan Islam sebagai dasar negara, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Ketua PBNU di masa penyusunan BPUPKI, kan? Ketua perwakilan Muhammadiyah, perwakilan ormas-ormas Islam, kan? Yang kemudian memunculkan Piagam Jakarta. Secara historis begitu, tapi secara hukum memang ini kewajiban umat Islam menjalankan syariat Islam, menerapkan syariat Islam dari sektor individu, masyarakat ke negara, itu kewajiban yang banyak sekali di kitab-kitab para ulama 4 mazhab fikih yang kita ngomongkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konteksnya di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan? Jadi kemudian memang beliau sebagai orang NU wajar saja menjadikan NU sebagai pusat dari analisis beliau. Kalau saya dari basicnya adalah hubungan internasional. Jadi fakta sejarah yang sama tentu interpretasinya bisa berbeda. Karena saya melihat setelah abad 18 umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam, itulah awal kehancurannya. Bahasa Arab kemudian diabaikan, kan? Kemudian di akhir-akhir Turki Utsmani mereka kan banyak orang terdidiknya oleh Barat kemudian merasa undang-undang Barat itu yang terbaik. Undang-undang Barat mulai diterapkan, tentu dengan dalam tanda kutip paksaan dari Inggris dan sekutunya saat itu, kan? Yang memang punya kepentingan untuk menghancurkan negara Khilafah Utsmaniyah. Dari situlah bencana itu datang. Bagaimana tidak bencana umat Islam yang dulu bersatu, kemudian dipecah-pecah, dihancurkan menjadi 50, menjadi berapa banyak banyak negara lebih yang mayoritas Muslim itu.
Nah, itu justru awal kehancuran, ya kan? Kemudian dipaksakan nasionalisme, kemudian dipaksakan ya, negara bangsa, ya. Ada yang nurut, ada yang tidak. Justru Saudi itu yang lebih pinter ya, karena dia apa ya, keluarga ya, Bani Suud. Kemudian ya dia memanfaatkan Amerika, Inggris dulunya. Ya kita kan ingin berkuasa, makanya kita cari backingan ya. Kemudian dia mendapat backingan keluarganya, akhirnya bisa berkuasa sampai sekarang ya, dengan ya mengorbankan ya minyak ya, harta yang harusnya milik kaum muslimin dikorbankan dengan diberikan kontrak kepada perusahaan Amerika sekarang. Ya tapi dari sisi rasionalitas ya itu pinter, buktinya ya negara Saudi lebih makmur dibanding Indonesia, ya kan? Sedangkan kita minyak aja sudah habis, ya, dikelola oleh orang-orang pemimpin-pemimpin nasionalis. Apa yang didapat dengan habisnya minyak? Kita dulu eksportir minyak juga, anggota OPEC. Ketika sudah habis, apa yang bisa didapat? Ya kan? Ibu kotanya juga seperti Jakarta, tata kotanya bermasalah. Tahunan, tiap tahun langganan banjir. Ya. Dan kalau ukurannya itu ya Saudi lebih sukses ya, dengan memanfaatkan minyaknya, dia membangun infrastrukturnya ya, jangan ngomong infrastruktur ya, tidak melihat Saudi lebih baik begitu. Militernya juga ya, karena dia apa namanya punya perjanjian dengan Amerika ya, disupport oleh Amerika. Persenjataannya, bahkan ada pangkalan militer Amerika di sana siap menjaga dia. Ya, itu efek dari pecahnya kekhilafan Utsmaniyah. Jadi pecahnya khilafah itu bencana, ya kan? Nah, sekarang muncul Islam Nusantara itu kan efek dari itu. Kalau sudah mengklaim Islam Nusantara, merasa lebih tinggi dari Islam Arab. Islam Arab itu diidentikan dengan ISIS, Al-Qaeda, bunuh-bunuhan. Ya. Padahal itu juga mereka di Arab ditangkap begitu, di negara-negara Arab orang ISIS dan sebagainya itu juga dilarang begitu. Ya, jadi itu tidak tepat. Nah, yang kedua, radikalisme HTI dan FPI. Jadi seolah-olah beliau menuduh ya, bahwasanya yang di bawah HTI dan FPI itu sehingga dibubarkan karena radikalisme yang bisa mengoyak ya, persatuan bangsa dan negara. Ya, kan? Kalau saya punya koleksi buku, koleksi tesis, disertasi tentang HTI, tentang FPI, itu malah sebaliknya. Ya, dua ormas ini yang paling terbuka, paling apa namanya, damai begitu. Ya meskipun kalau FPI memang punya beberapa kasus lama yang terus diputar oleh media sekuler, yang kata Munarman kan di channelnya Refri Harun. Ya itu memang ada orang yang tugasnya untuk menjelek-jelekan FPI, muter-muter terus. Ya. Ketika ada aksi kekerasan antara FPI dan misalnya preman dan seterusnya, ya, itu tidak adil begitu. Ya. Saya juga mengikuti pembubaran HTI, pembubaran FPI itu sangat tidak demokratis. Dengan ukuran demokratis itu kan tidak demokratis, uang mereka dibubarkan tanpa melalui pengadilan, ya, dibuatkan perpu ormas khusus. Ya, maksudnya pengadilan ini pengadilan umum. Jadi ormas itu hanya boleh membela diri apakah di pengadilan PT-UN, tata usaha negara, apakah pembubarannya itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi tidak berhak membela diri di pengadilan umum, ya kan? Kalau FPI kan kasusnya lain lagi, dia tidak diperpanjang surat izinnya begitu, meskipun kemudian ya FPI tidak mau memperpanjang karena sudah tahu mau dibidik, ya kan? Ya kan? Jadi justru ini ya, ketika PBNU di tangan Kiai Said Agil Sirot itu melakukan blunder, dia terlalu dekat dengan partai penguasa yaitu PDIP. Yang PDIP kita tahu sendiri ya, memang banyak masalah ya, banyak pernyataan kader-kadernya yang kemudian menunjukkan mereka Islamofobia. Ada orang-orang liberal di sana, orang Syiah, ya. Kemudian ya PKI dulu sisa-sisanya kan memang ini ya, partai PKI ya, entah insaf atau tidak yang gabung ke PDI. Belum lagi rekor mereka sebagai juara korupsi, itu datanya resmi dari KPK. Ya, mau bilang apa? Ya. Ya. Berikutnya ya, radikal itu kan tidak jelas. Radikal itu apa sih? Islam radikal itu apa sih? Kristen radikal itu ada enggak sih?
radikal yang dimaksud politisi itu adalah mereka yang dituduh mau menerapkan khilafah, ya kan, dan mau mengganti Pancasila, ya kan. Padahal ketika khilafah itu hanya didakwahkan sebagai sebuah kewajiban, ya tidak perlu khawatir. Kenapa mesti khawatir? Masalahnya apa begitu? Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam. Kita memakai sistem pemerintahan di Barat, demokrasi, ya kan? Ya fair aja, bagus mana? Ya, orang berpikir baik itu kan harusnya begitu, bagus mana? Ya, pemerintahan Islam atau pemerintahan ya, buatan Yunani yang namanya demokrasi itu. Nah, kok yang menawarkan sistem pemerintahan Islam dilarang, yang menerapkan sistem pemerintahan Yunani ya, dianggap harga mati, ya kan? Pancasila itu ideologi terbuka begitu. Ya, mau ditafsirkan Islam bisa, ya, mau ditafsirkan sekuler juga bisa, mau ditafsirkan ala demokrasi bisa, bahkan ditafsirkan sebagai sosialis juga bisa. Ya, jadi ini hanya sekedar ya, kebijakan politik, balas dendam terutama setelah HTI dan FPI ini menjadi aktor utama kekalahan Ahok dengan kampanye tolak pemimpin kafir. Lalu, ya kan, oligarki politik itu memanfaatkan PBNU yang dipimpin Kiai Said Akil ya, dengan politik dagang sapi ya, menawarkan jabatan wakil presiden. Lalu PBNU dan struktur ke bawahnya yang berperan ya untuk melawan dalam tanda kutip. Ya, masih ingat kejadiannya aktivis HTI tidak pernah melakukan perlawanan fisik, kendati diintimidasi, bahkan ada yang didorong, dipukul, ya tidak pernah. Ya kan? Ya, bedanya dengan FPI. FPI kan memang ormas ini ya, punya laskar. Ya, buktinya tidak berani kalau Banser ya, melakukan intimidasi fisik kepada FPI, mana berani, nggak berani. Ya, yang saya ikut melihat sendiri dulu videonya banyak itu di berbagai kota. Ya, jadi ini hanya kebijakan politik. Jadi nanti saya mau buat video tersendiri tentang politisasi PBNU oleh Kiai Said Akil Sirot. Ini bukan kebencian, ini hanya sekedar kritik yang ya berbasis ya terhadap data dan fakta yang saya amati sendiri. Wallahu a'lam bishawab.